Halo semuanya, selamat datang di channel Spoiler Indo. Nah, untuk video kali ini aku akan menspoilerkan cerita dari anime Kage no Jitsuri Yokusani Naritakute atau yang dikenal sebagai Shadow Garden. Spoiler ini itu berdasarkan dari light novelnya dan berkelanjutan dari anime season 2-nya. Jadi apabila kalian belum menonton season 2-nya, kalian tonton terlebih dahulu agar tidak bingung untuk kedepannya. Oke, sebelum itu aku akan memperkenalkan karakter-karakter yang ada di videoku kali ini. Yang pertama itu sudah jelas si Chit Kageno, seorang mob dan juga seorang pemimpin dari Shadow Garden. Yang kedua itu adalah si Beta. Beta ini itu member ketiga dari Shadow Garden. Lalu yang ketiga itu ada Akane Nishino, teman sekelas dari Chit Kageno sewaktu di bumi. Seterusnya ada si Akira Nishino, dia adalah kakak dari si Akane. Ada Yudai Saejima, teman sekelasnya, dan si Yuka, guru sekaligus dokter ketiga berada di bumi. Oke, langsung saja kita mulai ya guys ya. Ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya guys. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian tonton terlebih dahulu. Dan ini akan kubacakan sampai aksi Jepang itu berakhir. Oke, ini merupakan cerita dari 3 tahun yang lalu sebelum monster menyerang Jepang. Pada awalnya monster itu hanya terlihat di hutan-hutan atau tempat terpencil. Tetapi tiba-tiba mereka semakin banyak dan banyak yang mati juga akibat dari monster tersebut. Tidak ada satupun yang menyelidiki dari mana monster tersebut. Dan monster tersebut disebut dengan binatang iblis. Senjata-senjata ilmiah seperti pistol, bazooka, ataupun yang lain itu tidak mempan bagi mereka. Dalam 1 tahun, persentase manusia berkurang drastis atau banyak yang mati karena ulah binatang iblis. Tetapi manusia mengandalkan kesempatan untuk mencari tahu cara menghadapi binatang iblis dan akhirnya menemukan sesuatu yang disebut dengan sihir. Di sini dikatakan bahwa lembaga penelitian asing lah yang mengembangkan sihir guys. Dan Jepang pun mengikuti hal tersebut dan terlahirlah kesatria yang bisa melawan binatang iblis. Dia disebut dengan kesatria pertama yang terlahir di negeri Jepang. Seorang gadis yang punya rambut emas. Kesatria pertama itu membunuh binatang iblis dan melindungi banyak orang. Setelah agak mereda, orang-orang Jepang pun membangun benteng besar yang bernama Arcadia, dan di sana pun damai untuk sementara. Namun kedamaian itu berakhir karena kesatria pertama menjadi gila karena kekuatan sihir yang sangat besar, dan dunia pun dalam keputusasaan sekali lagi. Disitulah si Akane menceritakan semuanya kepada Minoru. Dia menceritakan yang selamat dari kejadian di Arcadia. Salah satunya adalah si kakaknya Akane, Akira Nishino. Dan itulah kenapa kakaknya Akane melakukan penyelidikan sampai saat ini. Dan si Akane bersama Minoru melanjutkan pembicaraannya. Dan di sini si Minoru masih memerankan karakter mobnya, pura-pura lupa ingatan, kepala yang sakit, pokoknya seperti Chunibyo lah. Karena khawatir, jadi Akane membawa Minoru ke Yuka Sensei, dan Shin pun berpindah ke Yuka Sensei dan Minoru. Di sini Minoru ditegur oleh Yuka Sensei, kalau mau keluar harus izin dulu karena stampede mau dimulai. Oh ya, stampede itu amukan binatang iblis yang sangat banyak plus ganas hanya untuk mencari makanannya. Makanan tersebut adalah manusia. Di sini si Yuka Sensei memberitahu lokasinya di sekitar Mesia lah, tepatnya di sekolah SMA tempat Shadow sebelum berinkarnasi. Aku belum menjelaskan bahwa si Akane itu menceritakan ada si Destroy atau si Brutal atau Brute ya guys ya di novelnya, atau apapun itu terserah kalian menyebutnya seperti apa. Nah, itu diberi kesimpulan kalau Destroy itu merupakan binatang iblis juga. Disinilah si Minoru menganggap kalau namanya keren banget. Dan tiba-tiba mereka berdua mendengar kerusuhan dari luar gedung, dan si Yuka Sensei pergi untuk menyembuhin yang terluka. Si Minoru disuruh tinggal di situ aja. Beberapa saat kemudian, dia malah langsung mencari tempat sarang yang akan dia datangi. Pura-pura nurut
namun sebaliknya itulah karakter mob kita guys. Keributan yang ada di luar gedung itu dilerai oleh si Akane. Nah, setelah mereda, si Yuka Sensei datang menghampiri Akane dan bercerita kalau kekurangan ruangan karena ruangannya dipakai oleh si Minoru. Nah, jadi si Akane memberi saran kalau Minoru akan dipindahkan di ruangan yang sama oleh si Akane. Setelah si Yuka Sensei pergi untuk membantu yang lain terluka, si Saejima datang. Nah, dia itu mengkompori si Akane guys, yaitu agar membuang si laki-laki dan meninggalkan yang perempuan. Jika Akane tidak mau melakukannya, maka si Saejima sendiri yang akan melakukannya. Nah, di saat itulah si Akane marah dan mereka berkelahi kecil guys. Nah, pada akhirnya si Saejima pergi. Si Akane pergi ke ruangan perempuan itu. Di sana, perempuan itu sudah sadar dan mempelajari hal-hal yang ada di sekitarnya. Di sini jam tangan seseorang yang ada di ruangan itu tidak ada. Dia bertanya-tanya kenapa gitu. Yang dicurigai itu adalah si perempuan itu. Namun perempuan itu melakukan pos imut, jadi dia tidak dicurigai. Beberapa saat kemudian, kakaknya Akane itu datang dan kehilangan kamera. Terakhir kali dia meletakkan kameranya di ruangan ini. Dia mencurigai perempuan itu, dan perempuan itu melakukan pos imut, jadi tidak dicurigai. Itulah guys, memang kalau lu cantik lu aman. Itulah yang terjadi saat ini. Kakaknya Akane itu memberitahu kalau dia menemukan kepala mayat monster yang memiliki kekuatan yang berasal dari dunia lain. Jadi dia ingin memanfaatkannya. BTW si perempuan ini itu adalah si Beta ya guys ya. Dan darah si Beta itu memiliki kekuatan yang mirip dengan kepala monster yang dibawa oleh kakaknya Akane. Nah, kakaknya Akane dan juga yang lainnya itu mereka pun keluar ruangan. Scene pun berpindah menampilkan si Sado yang laki bantai-bantai monster. Dia datang ke tempat titik di mana Stampede muncul. Nah, pada saat bantai-bantai, dia terpikir untuk ikut dalam Stampede yang akan datang. Dan dia punya kalimat yang ingin dikatakannya. Nah, setelah itu Shin pun berpindah ke Akane dan Minoru. Dia bertanya apakah tidurnya nyenyak. Dan si Minoru hampir keceplosan kalau dia itu habis membasmi monster. Dan dia berkata kalau dianya sudah segar kembali. Nah, si Minoru ini itu dibawa oleh si Akane ke ruangan asrama. Nah, asrama-asrama ini itu sebenarnya ruangan kelas tetapi diubah menjadi asrama. Si Minoru akan ditempatkan di asrama ini dan kamar Akane itu di sebelahnya. Nah, si Akane itu memberi baju ke Minoru karena dia tidak pernah ganti baju guys. Nah, pada saat selesai dipakai, si Akane tiba-tiba meneteskan air mata. Dan si Minoru itu hampir tertawa melihat Akane, namun ditahan dia. Itulah guys, teringat sesuatu sampai meneteskan air mata, malah mau diketawain sama si Minoru guys. Sasuga karakter mob kita guys. Nah, si Akane pergi untuk mencuci pakaian dan si Minoru sendiri melihat bajunya. Dia terasa nostalgia banget karena mirip banget dengan pakaian sekolah dia dulu. Tapi itu nggak mungkin karena pakaian dia dulu itu ada bercak darah di tangannya. Dan si Minoru kaget tiba-tiba melihat bercak darah di lengannya. Dan dia pun heran kenapa bisa ada pakaiannya dia dulu dan menjadi pakaian berharga milik Akane. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dengan mendobrak pintu. Dia adalah si Saejima. Nah, si Saejima itu masuk karena mencurigai si Minoru sebagai mata-mata musuh. Karena si Minoru udah jelasin kalau dia bukan mata-mata. Pada saat itu dia mau dihajar oleh si Saejima. Si Akane datang menyelamatkan Minoru. Dan disinilah si Saejima pergi karena Akane datang. Si Saejima memperingatkan agar jangan terlambat di pertemuan khusus yang akan datang karena sering bermain dengan Minoru. Nah, Shin pun berpindah menampilkan pertemuan khusus tersebut. Di sana sebagai pembawa atau pemimpin pertemuan tersebut adalah Haitani. Nah, akan ku persingkat karena pertemuan ini itu menceritakan tentang si Destroy atau si Brutal ya guys ya. Mereka itu heran karena monster-monster yang mati karena sayatan pedang. Dan sayatannya ini itu pun sangat rapi. Nah, mereka berdiskusi dan mencapai kesimpulan bahwa si Destroy ini merupakan kesatria pertama yang muncul kembali.
walaupun belum sepenuhnya benar. Jadi Haitani memberi saran agar tetap waspada. Tiba-tiba alarm Stampede itu muncul dan semuanya bersiap untuk menghadapi Stampede tersebut. Nah, di sini scene-nya menampilkan seorang Akane yang membantu Stampede tersebut ya guys ya. Si Haitani itu ikut membantu. Dan beberapa saat kemudian ada laporan dari salah satu regu kalau gerbang utara akan rusak karena tidak sanggup menahan monster yang ada. Nah, disinilah si Akane memutuskan kalau dia akan menahan monster yang banyak ini sendiri, sementara yang lain itu ke gerbang utara. Tanpa pikir panjang, dia langsung menerjang gerombolan monster. Nah, sampai di satu titik ada monster yang sangat besar dan membuat Akane tidak bisa bergerak. Pada saat Akane hampir diserang oleh monster tersebut, tiba-tiba ada angin yang datang membunuh monster tersebut. Angin tersebut berwarna hitam dan menghabiskan monster-monster yang ada di situ. Semuanya begitu terkejut, dan setelah selesai ada seseorang yang berdiri di atas tumpukan monster tersebut dan seseorang itu berkata, "Angin menangis." Setelah itu dia pun menghilang. Aduh. Maaf guys, aku dengar ini berulang-ulang pun tetap ketawa loh guys. Si Akane memberi nama seseorang itu dengan sebutan Kesatria Kegelapan untuk sementara. Dia menyebutkan bahwa dia bukan musuh untuk saat ini. Nah guys, jadi plot twistnya itu bahwa Kesatria Kegelapan ini itu adalah si Sado ya guys ya. Lalu scene pun berpindah menampilkan si Saejima yang merencanakan menyingkirkan si Minoru. Namun naasnya dia malah dibunuh oleh seseorang. Nah, scene pun berpindah lagi guys, menampilkan si Sado yang gembira banget karena telah berhasil mengatakan perkataan yang dia inginkan, yaitu angin menangis. Aduh. Nah, si Sado ini lagi OTW ke asramanya guys. Namun dia melihat Akane berjalan di koridor dan dia cepat-cepat masuk ke kamarnya dia dan berganti menjadi Minoru lagi. Si Akane datang ke Minoru dan mereka saling berbincang. Di sini si Minoru mencium bau darah. Namun itu bukan dari si Akane ya guys ya, tapi dari tempat lain. Di sini si Akane bertanya apakah pernah si Minoru berpikiran ingin mati. Namun langsung dibantah dengan keras bahwa dia tidak ingin mati guys. Nah, jadi si Sado ini terpikirkan untuk tidak ingin mati, malah ingin hidup selamanya atau abadi. Dan dia ingin hidup sangat lama meskipun itu lebih dari 1 detik ya guys ya. Itulah yang dipikirkan oleh si Sado. Nah, di sini si Akane itu sedikit mengingat ada kejadian yang dia lupakan, namun tidak tahu apa itu. Di sini si Akane bertanya lagi, apakah pernah membunuh seseorang? Dan si Minoru menjawab sambil gemetar, dia tidak pernah melakukannya. Disinilah si Akane pergi sambil meneteskan air mata. Nah, pada saat mau keluar, tiba-tiba temannya Akane datang dan memberitahu kalau si komandan Saejima itu tewas. Saksi mata mengatakan kalau Akane lah yang membunuhnya. Nah, scene pun berpindah menampilkan si Yuka Sensei yang menginterogasi si Akane bersama dengan Minoru guys. Nah, si Yuka Sensei itu menampilkan gambar Saejima yang tercabik-cabik seperti sayatan pedang. Dikarenakan si Akane belakangan ini sering bertengkar dengan komandan Saejima, maka dia dicurigai sebagai pembunuh tersebut. Disinilah si Minoru mengambil peran dan menyampaikan alibinya bahwa mayat Saejima sayatannya tidak rapi, tidak seperti pedang yang sangat tajam, namun senjatanya yang digunakan sangat tumpul. Dan si Yuka Sensei sedikit memerhatikannya dan memang benar sedikit kasar. Disinilah si Akane mulai menggila guys, dan hampir gila. Namun langsung dipeluk oleh si Yuka Sensei. Si Yuka Sensei memasukkan paksa sesuatu ke dalam mulutnya Akane. Si Minoru bertanya apa itu, dan si Yuka Sensei menjelaskan kalau itu adalah obat penenang. Karena si Akane pernah terlibat insiden mengerikan di masa lalu, jadi dia hampir gila guys. Nah, disinilah si Minoru ingin meminta izin untuk ikut menyelidiki kematiannya si Saejima. Awalnya si Yuka Sensei tampak ragu-ragu, namun si Minoru berhasil meyakinkan Yuka Sensei dan si Minoru pun diberi izin. Namun jangan sampai Stampede muncul. Disinilah si Minoru tuh seneng banget karena dengan menyelidiki kematian Saejima dia bisa bebas berkeliaran.
Nah, si Minoru sendiri itu lanjut menyelidiki dan melihat ada seseorang yang lagi memainkan PC. Dia bertanya apakah ada internetnya atau enggak tuh PC. Nah, si seseorang ini itu nyolot banget guys menjawab ke Minoru. Tanpa pikir panjang, si Minoru langsung buat pingsan orang tersebut guys. Nah, pada saat si Minoru melihat PC-nya, ternyata isinya tweet sekolah ya guys ya, tentang kenapa Akane membunuh Saejima. Nah, di sini percakapannya aku skip ya guys ya, soalnya panjang banget. Pokoknya isinya itu tentang perdebatan gitu guys. Nah, si Beta itu ternyata ikutan juga soal perdebatan tersebut. Si Beta menggunakan nickname gadis elf yang cantik ya guys ya di threadnya. Nah, karena norak, jadinya si Minoru kepikiran untuk ikut dalam thread tersebut dan nicknamenya akun yang pemilik sebelumnya itu diganti ya guys ya menjadi Fallen Angel of Rebellion. Nah, awalnya dia pengen Obsidian Wings, namun Obsidian Wings kurang keren, jadi diganti dengan Fallen Angel of Rebellion. Nah, kalian bisa lihat percakapannya di layar ya guys ya. Keesokan harinya, si Minoru menyelinap ke kamar mayat. Sebelumnya dia mengikuti seseorang yang kemungkinan bakal ke kamar mayat tersebut. Walaupun sedikit ketahuan, namun bisa dihandle oleh si Sado ya guys ya. Jadinya edgy banget, masih emas nih bos. Nah, pintunya itu terkunci dan dia kepikiran untuk menggunakan pedang slime menjadi kunci. Dan dia berhasil. Dan dia masuk ke kamar mayat tersebut guys. Dia mencari mayat Saejima menggunakan penguatan indranya dengan sihir. Karena kemungkinan bakal lama, jadinya memperkuat indranya dengan sihir. Ternyata tubuhnya si Saejima itu di samping Minoru guys. Oh ya, sebelumnya dia mendapat informasi kamar mayat ini itu dari thread sekolah juga guys, atau dari intranet punya sekolah lah pokoknya, yang PC-nya itu dipinjam oleh si Sado guys. Oke, lanjut ya guys ya. Dia mengidentifikasi mayat tersebut dan mencapai kesimpulan kalau Saejima mati bukan karena pedang melainkan peluru. Karena walaupun mayatnya tercabik-cabik, itu seperti bukan pedang ya guys ya. Mundur, protagonis. Ada detektif baru di kota. Itulah yang dikatakan oleh Minoru. Minoru kembali ke kamarnya dan ingin melaporkan temuannya. Si Akane malah nggak ada di situ. Malah yang ada si Yuka Sensei yang lagi duduk di sofa. Dia bertanya di mana Akane, dan si Yuka Sensei menjelaskan dia tidak akan kembali sampai besok karena pemeriksaan. Dan akhirnya si Minoru melaporkan investigasinya ke Yuka Sensei bahwa Saejima mati karena peluru bukan pedang. Nah, si Yuka Sensei mengucapkan terima kasih dan pergi ke luar ruangan. Malam pun tiba dan si Minoru itu berjalan-jalan di malam hari. Dia melihat seseorang yang ada di luar kamar Minoru. Kemungkinan itu adalah pencuri. Tidak lama kemudian, peluru-peluru menembus jendela. Pecahan kaca pecah berjatuhan dan suara yang membengkakkan telinga. Tunggu, sungguh, siapa yang mengira latar belakang yang terlupakan seperti saya akan pernah ditembak? Aku merasakan peluru menghantam kulitku. Jadi inilah yang tidak dirasakan siapapun ketika mereka ditembak mati. Tiba-tiba saya menyadari bahwa ini mungkin kesempatan terakhir saya untuk menggunakan teknik tersembunyi. Ketika peluru menabrak saya memanipulasi tubuh saya dan menuangkan semuanya ke dalam satu saat itu. Bersiaplah untuk melihat bagaimana tidak ada yang mati kawan. Lihatlah kekuatan teknik Normi tersembunyi. Tarian keju Swiss, marionette berdarah. Tubuhku menari seirama dengan peluru yang mengenainya. Aku terlihat seperti boneka atau semacamnya. Untuk melengkapi gambar, saya diam-diam merobek kantong darah yang terbuka dan membuat hujan darah yang indah turun di sekitar saya. Saya menjadi cita-cita platonis dari karakter latar belakang yang sekarat. Inilah seperti salah satu adegan di The Matrix. Tapi kalau semuanya pelurunya kena ya guys ya. Dan seperti itulah mob kita satu ini. Dan si Minoru menghentikan detak jantungnya juga. Beberapa saat kemudian, sepasang pria datang dan menginvestigasi keadaan di sini. Salah satu pria bicara, jika kamu tidak menemukan hal yang tidak seharusnya, mungkin kamu masih tetap hidup. Pria satunya kaget dan heran
karena mayat tersebut tidak ada luka sama sekali, meskipun banyak darah yang keluar. Lalu dengan cepat si Minoru mencekik leher mereka berdua guys. Ketika dicekik, dua orang itu berusaha menembakkan pelurunya, namun pelurunya habis. Cekikan si Minoru semakin kuat karena keduanya mencoba melepaskannya. Dan pada akhirnya si Minoru menamatkan mereka berdua dan menghilang dalam bayangan. Nah, scene selanjutnya menampilkan regu basis Messiah yang menghadapi Stampede. Ada Haitani, Akane, dan regu yang lainnya. Tidak lama kemudian si Destroy muncul ya guys ya. Bentuknya mirip seperti naga, namun itu monster. Oh ya, sebelumnya si Destroy ini diberi kesimpulan bahwa itu adalah monster ya guys ya. Karena sebelumnya yang Destroy ini itu telah disimpulkan bahwa ulahnya kesatria pertama. Jadi julukan itu berganti untuk monster yang seperti naga menjadi The Destroy atau si Brutal. Nah, Shin pun berpindah ke kakaknya Akane ke kamarnya si Beta guys. Di sana dia heran karena si Beta bangun walaupun sudah dikasih bius. Oh ya, di sini kakaknya Akane itu terburu-buru guys karena si Akane diculik oleh aliansi. Nah, di sini tujuan si kakaknya Akane ingin membuat si Beta melebihi kesatria pertama. Karena hasil penyelidikan Destroy awalnya memakan daging monster yang memiliki kekuatan sihir dari dimensi lain, dan dia berevolusi menjadi spesies yang lebih tinggi. Jadi dia ingin melakukan itu ke Beta juga, membawa kepala monster yang memiliki kekuatan sihir, dan Beta memiliki kecocokan dengan kepala monster tersebut. Namun naasnya si kakaknya Akane tertembak oleh seseorang. Namun dia masih berusaha untuk bangkit melanjutkan penelitiannya. Dan si Beta juga ikut tertembak. Kepala dan suntik yang dibawa kakaknya Akane dibawa oleh seseorang dan pergi. Di sini kakaknya Akane merangkak ke laptop untuk memberi informasi ke yang lainnya. Namun itu diambil oleh seseorang yang berdiri. Dia adalah si Beta guys. Kakaknya Akane itu kaget banget melihat dia guys, karena si Beta habis ditembak tepat di kepala namun masih tetap hidup. Beta meluting barang-barang berharga yang ada di kamarnya, laptop, kamera, dan lain-lain guys. Pada saat selesai melutingnya, si Beta juga berencana mengambil kepala yang dicuri tadi. Di sini Beta sudah menguasai bahasa Jepang guys. Si Beta bertanya kepada kakaknya Akane, apakah dia mengenal Fallen Angel of Rebellion. Kakaknya Akane menjawab tidak tahu dan bertanya siapa kalian. Disinilah si Beta memberitahu kalau mereka adalah Shadow Garden. Dan si Beta langsung pergi ingin membunuh si Fallen Angel of Rebellion. Di sini kakaknya Akane sebelum kehilangan kesadarannya, dia berpikir kalau organisasi seperti itu ada di dunia ini. Shin pun berpindah menampilkan regu yang bertahan dari serangan si Brutal, monster yang mirip dengan naga. Karena katana dan juga sihir, para regu tidak mempan terhadap monster tersebut. Jadi Haitani memberi perintah untuk evakuasi penduduk. Pada saat Brutal ingin menyerang salah satu regu, gerakannya tiba-tiba terhenti dan beberapa saat kemudian terbelah dua si Brutal tersebut. Di sanalah kesatria hitam yang berdiri di balik Brutal tersebut. Para regu kaget karena dia berhasil mengalahkan Brutal sendirian. Regu yang terpelongok tiba-tiba langsung sadar karena masih ada gerombolan monster yang akan datang. Dan si Haitani menyuruh diam karena dia melihat kesatria kegelapan ingin melakukan sesuatu di sini. Si Shadow mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama I Am Atomic Sword. Segerombolan monster dan gedung-gedung terpotong habis. Segerombolan monster yang tadinya ingin menyerang langsung lenyap. Nah, para regu basis Messiah itu tercengang banget melihatnya. Dan si Shadow berjalan masuk ke basis Messiah tersebut. Tidak ada yang berani melarangnya ataupun menghentikannya. Para basis regu memberi jalan untuk Shadow. Dan di sini si Haitani memberanikan diri untuk bertanya kepada kesatria hitam, siapakah dia sebenarnya. Disinilah si kesatria hitam bilang, waktunya telah tiba. Pintu kegelapan dibuka dan dunia maju ke medan baru. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui maksud yang dia katakan. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Shadow yang bergerak dalam bayangan dan memburu bayangan, dan si Shadow pergi. Scene selanjutnya, Shadow ada di atap yang berhasil menjalankan rencananya tentang Shadow agar terlihat keren. Beberapa saat kemudian Beta datang dan berbicara bahasa Jepang, dan si Shadow itu heran kenapa bisa berbicara bahasa Jepang. Namun reaksi Shadow biasa aja.
Si Beta melaporkan cara untuk kembali, yaitu kepala monster yang diculik tadi adalah kunci untuk kembali. Nah, scene berpindah menampilkan Yuka Sensei yang ingin menyuntikkan sesuatu ke Akane. Dia kaget karena tiba-tiba ada orang di sampingnya, yaitu Minoru Kageno. Dia kaget kenapa Minoru masih hidup. Disinilah Minoru membuka kedok si Yuka Sensei bahwa sebenarnya dialah dibalik pembunuhan si Saejima. Si Yuka Sensei langsung mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke Minoru. Namun itu sengaja diplesetkan oleh si Yuka Sensei. Ya walaupun kena gak apa-apa juga sih, karena MC nih bos. Yuka Sensei akhirnya berbicara bahwa dialah yang termasuk dalam organisasi aliansi lah lebih tepatnya, dan dia juga adalah mata-mata. Di sini si Yuka Sensei sedikit menceritakan sedikit tentang hubungannya dia dan juga Akane. Kenapa juga dia bisa jadi mata-mata? Semuanya itu untuk balas dendam kepada Akane. Yuka Sensei bercerita bahwa si Akane Nishino adalah ksatria pertama. Semuanya bermula ketika Jepang ikut melakukan penelitian tentang sihir, dan kebangkitan ksatria pertama itu adalah si Akane yang dibantu oleh kakaknya sampai basis Arcadia didirikan. Namun kakaknya Akane itu tidak puas terhadap hasil ksatria pertama, jadi dia akan menyuntikkan lagi sesuatu yang bisa menambah kekuatan sihir. Namun naasnya ksatria pertama, si Akane malah menggila karena kelebihan sihir, dan di Arcadia terjadi penuh dengan darah. Suaminya Yuka Sensei mati, dan itulah si Yuka Sensei berencana untuk balas dendam kepada ksatria pertama. Dan sampai saat ini dia berbicara dengan Minoru Kageno. Oh alah, rupanya yang bikin si Yuka Sensei jadi kayak gini tuh si Akira Nishino guys, kakaknya Akane. Di sini si Yuka Sensei menyuntikkan darah binatang iblis yang merupakan eksperimen kebangkitan ksatria pertama kepada Akane. Dan Akane tiba-tiba tubuhnya kejang dan tangannya menembus tubuh si Yuka Sensei. Si Yuka Sensei mati. Si Minoru mencoba mendekat dengan Akane, namun dia berteriak, "Jangan mendekat." Akane yang tidak bisa menahan kekuatan sihirnya tiba-tiba meledak dan menghancurkan gedung tersebut. Di sini si Akane baru ingat semuanya, bahwa dia adalah ksatria pertama itu sendiri, dan dia tahu bahwa dialah yang membuat basis Arcadia menjadi lautan darah. Scene selanjutnya menampilkan si Akane yang masih hilang kendali dan juga si Sado yang ada di depannya. Di sini si Sado mengungkapkan kata-kata yang keren lagi. "Malam yang indah untuk melupakan masa lalu. Kemarilah." Dan pertempuran hebat terjadi antara si Sado dan juga Akane yang lagi menggila. Sampai satu titik di mana si Akane itu kalah dan si Sado memberi serangan terakhir, sembari mengatakan, "Berhati-hatilah agar tidak diculik lagi." Scene selanjutnya menampilkan si Beta yang memegang kamera yang berhasil merekam pertarungan Sado dan ksatria pertama. Si Sado bertanya kepada Beta apakah dia ada di situ, dan si Beta langsung muncul di belakang Sado. Si Beta melaporkan bahwa untuk kembali ke dunia lain, kepala yang diculik tadi harus diisi dengan kekuatan sihir. Tanpa pikir panjang, si Beta langsung melemparkan kepala yang dia bawa ke salah satu batu. Kepalanya hancur dan black hole pun terbuka. Awalnya sih si Sado terkejut karena Beta asal lempar, karena black hole-nya tetap terbuka, jadi ya nggak apa-apa juga sih. Si Sado langsung masuk ke dalam black hole tersebut. Si Beta itu ketinggalan guys, karena banyak barang yang akan dia bawa. Barang yang dia bawa itu tidak muat ke black hole tersebut, dan akhirnya si Beta menyortir barang-barangnya yang paling bisa dibawa dan bermanfaat untuk Sado Garden. Karena kelamaan dan dia bingung, jadinya dibawalah gadis yang pingsan tadi. Nah, gadis tersebut adalah Akane yang merupakan ksatria pertama. Sado dan juga Beta akhirnya kembali ke dunia lain. Oh ya, sebelum aku tutup, ada scene tambahan dari seorang Akane yang telah siuman. Dia melihat keadaan sekitar. Dia berada di tempat yang berbeda, namun itu tidak penting. Yang dia ingat, dia melihat Minoru yang masih hidup, dan dia akhirnya diselamatkan lagi. Si Akane memutuskan untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu baru dia akan menemui si Minoru lagi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan apabila kalian suka, silakan kalian like ya guys ya, subscribe dan juga komen apapun itu. Karena dengan kalian men-like atau men-subscribe, bahkan mengkomen apapun itu, baik itu pujian, hujatan, atau apapun, itu sangat membantu aku dalam algoritma YouTube. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.